Tuhamu damang dainang, selamat hari Minggu madi hita sude. Selamat hari Minggu. Minggu ta sadarion di Guarido, Minggu pas 10 sadahon dung Trinitatis. Ia tema ni Minggu ta ima, aka bangso nama kamauliatehon asini rohani debata. Masuk mahita, tu ibadah ta, tapasada marohata, masuk matu tikina hohom martangiang mahita. Amen. Marede mahita sian buku ende nomor 14 ayat 1 dohot 2. Puji hamu Jehovah tutu. Jongjong mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Pardenggan basa do Jehovah, tao partano batoan di ari hagogotan, jala ditanda doaka na marhaposan tu ibana. Haleluya. Ale Tuhan debata pargogo na so hatu dosan ama nami na di Banua Gijang mauleate ma rohanami tuho ala dilehan hodo anakmu na sasadai tuhami jala di palua ho hami sian gonggoman ni si bolis hupangido hami tuho sairamo timahami di bagasan hatam asa margogo hami jupa masa hasusaan dohot hagogotan. Sai sesa madosa nami dohot pangalausion nami di hatam na badiai. Sai parbadiai maroha nami marhite-hite tondim.
Jala pamasuk kami tuhanguluan sogot. Asa pujion nami hodisi rodi saleling nililing na. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mahamu. Tapuji matuhata sian buku ende nomor 110 ayat sada las rohaku situtu. Tabegema patik ni debata di hari mingguon, ima sian patik padua hondohot lapatanna onma didok disi. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di banua ginjang dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yanggo tunggabe si sombaon, manang sioloan. Dia do lapatan ni ondo. Ikon di habiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asadang jadi iba marsomba tu sombaon, manang tu gana-ganaan, mangido hanguluan siani, jala dang jadi oluan begu, manang ulpuhan ni hadatuon, jala dang jadi pos roha di ugasan homitan. Ima sahatna, atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata lao mangulahon na hombar tu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon na hombar tu patik ni. Amin. Tapuji mah tuhata marende mahita sian buku ende nomor 686 ayat sada dohot 2 ramundo au. Jongjong mahita. Tapaserep marohata manopoti dosat tatu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar, parasi jala partalup ni roha jalana basar doho. Say marpangulahi maroham midahami dibaheni
Saise sama sude dosa nami. Dang adong nahu pangasahon hami dukon ni asin ni roham. Hatigoran na pinatupan ni anakmu do, nahu pangasahon hami tujolom. Dibaheni, pasonang jala apu lima hami akka na hinopop ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Tabege mabaga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Para si roha jala perdinggan basa do Jahoba. Labat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahen tu hita hombar tu aka dosata. Jala dang dibaloso tu hita hombar tu aka hajahatota. Songon asini roha ni ama-ama mida aka anakna. Asini roha ni Jahoba di aka nama kabiari ibana. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amen. Amen. Marede mahita sian buku ende nomor 210 ayat 4. O Tuhan nama rasi roha. Tajaha mahatani debata epistel di hari mingguon ima sian pesalmen ono pulupitu ayat sada rodi ayat walu tajaha ma marsikat sorin. Ede namardongan parhinaloan sipil tihon. Ali debata saya asi maroham dihami jala pasu-pasu hami saya bersirodang mabuhi madongani hita. Asalam marbinoto tanoon di dalanmu, diboto akabangso sudena hatuaonmu. Iko pujion ya kabangso do hosu gut ali debata. Sudia kabangso tutu mamujiho. Marlas ni roha jala marolopolop sogot akabangso, ala tigor panguhummu di akabangso, jala ditoguho akka marga di tanoon sela. Iko pujion ya kabangso hosugut ali debata. Sudiru akabangso tutu mamujiho. Tanoon mangalehon gogona say pasu-pasuon ni debata tadohita. Sude mahita. Di pasu-pasu debata mahita jala habiaran na di sude ujung tanoon maibana. Ima sahatna. Martua ma akana tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 300 sada ayat sada dohot ayat walu nadenggan situtudo.
Jongjong Mahita. Atong taha tidakon maha porsiaw tay songon na hina tidakon ni dongata sa porsiaon di sandok portibion rap mandok mahita au porsea di debata jahuba ido ama pargogo na sohatu dosan natu mo palangit dohot tano au porsea di Jesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian si Anton di Parbadia andorang suhabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na matetarpajal beibana di haw na pinarsilang na tuat tu banuaturu nung ditanom na mulak mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na soatu dosani disi maibana pai mamulak sugut tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditondi parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopani halak Kristen akan na badia dohot dihasesani dosa do dihatai na mandok mulak mangulu do sugut daging ni halak nong mate dohot dihanguluan na surasuda amen. Hundul mahamu Marende mahita sian bukuende nomor 417 ayat 1 dohot 2 huhut mata pasahat peliata. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, saya berharap semuanya kita dalam keadaan sehat dan dengan hati yang berpenuh sukacita. Mari kita menerima firman Tuhan untuk minggu ke-11 sesudah Trinitatis hari ini, yaitu dari surat Paulus ke jemaat Roma. Roma pasal 11 ayat pertama hingga ayat 2a dan ayat 29 hingga ayat 32. Saya baca untuk kita. Mari kita simak dengan baik. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin.
Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ayat 29 dan seterusnya. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila kita membaca seluruh surat Roma ini, di sini terlihat Paulus sangat-sangat mengagumi perbuatan dan cara Allah menyelamatkan manusia, menyelamatkan dunia dari kuasa dosa, iblis dan kematian. Sehingga di ayat 33 pasal 11 ini dia mengatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Mengapa dia begitu kagum? Karena Allah mau menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, dan Yesus mau tersalib. Padahal tentang itu kita baca di 1 Korintus 1 ayat 18. Dia mengatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena orang-orang di Korintus berkata, bagaimana mungkin Allah bisa menjadi manusia? Dan bagaimana mungkin seorang yang disalibkan di kayu salib sebagai penjahat kali berkakap bisa dianggap sebagai juru selamat? Omong kosong itu, kata orang Korintus. Tetapi saudaraku, justru disitulah kita jumpai hikmat Allah seperti yang dilihat oleh Paulus ini. Mengapa? Karena manusia tidak mungkin lagi bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Padahal Allah sangat-sangat mengasihi manusia itu, sehingga Allah sangat ingin semua manusia itu diselamatkan. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah, cara yang Tuhan ambil adalah Allah harus menjadi manusia dan harus disalibkan. Mengapa? Agar nyawa Tuhan Yesus, yaitu Allah yang sudah menjadi manusia itu, bisa membayarkan semua hutang dosa manusia. Karena yang bisa membayarnya dengan lunas haruslah nyawa manusia yang tidak ikut berdosa. Padahal semua manusia sudah berdosa dan nyawanya ikut tergadai. Karena itulah hanya Yesus yang bisa membayarnya. Karena dia adalah manusia sejati tetapi tidak berdosa. Karena dia tidak dilahirkan dari benih Adam yang berdosa, tetapi dilahirkan dari benih Roh Kudus. Sehingga nyawanya tidak ikut tergadai. Dan nyawanya itulah yang diberikan oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya di kayu salib untuk membayar lunas seluruh hutang dosa manusia. Dan di sanalah juga Yesus menanggung semua penderitaan akibat dosa itu. Di sanalah Yesus menggenapi semua tuntutan hukum Taurat. Dan dari salibnya itulah dia mati, kemudian dikuburkan. Tetapi di hari yang ketiga, Yesus bangkit. Kematian iblis dan dosa itu dikalahkannya. Dengan semuanya itulah maka tersedialah keselamatan, tersedialah keampunan dosa, bahkan tersedialah hidup kekal bagi seluruh manusia dan dunia. Dan yang paling mencengangkan saudaraku, keselamatan itu diberikan Allah kepada manusia secara gratis sebagai hadiah.
Artinya manusia menjadi selamat bukan lagi berdasarkan perbuatan baiknya, bukan lagi berdasarkan kemampuan dirinya, tetapi berdasarkan kasih karunia, berdasarkan anugerah, berdasarkan hadiah dari Allah saja. Sola gratia. Itulah yang kita terima dengan iman percaya kita. Yang mau selamat, percaya saja kepada Tuhan Yesus. Sehingga siapa saja yang mau percaya dan menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, dia pasti, sekali lagi, pasti sudah selamat. Dan bila dia meninggal, dia pasti juga akan diterima oleh Tuhan Yesus memasuki surganya. Itulah kepastian keselamatan bagi seorang percaya. Saudaraku, memang nampaknya itu merupakan sebuah kebodohan. Tetapi coba kita renungkan. Bila Tuhan menginginkan menyelamatkan kita manusia berdasarkan perbuatan kita, berdasarkan prestasi kita, berdasarkan kemampuan kita, coba renungkan, apakah ada satu orang pun manusia yang bisa selamat? Tidak akan, satu orang pun tidak akan. Mustahil. Karena bagaimanapun baiknya kita, pasti dosa kita jauh lebih besar dari kebaikan kita. Karena itu untunglah, syukurlah Tuhan mau menyelamatkan kita berdasarkan anugerah tadi, yaitu dengan mau menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus. Itulah hikmat Allah yang tidak terhingga. Itulah yang dikagumi oleh Paulus. Saya tidak tahu apakah kita juga masih tetap mengaguminya. Dan lebih khusus lagi di pasal 11 ini Paulus mengagumi hikmat Allah. Mengapa? Karena Allah mau berkenan memilih Israel, saudara sebangsa Paulus itu, menjadi umatnya. Dengan tujuan agar melalui Israel itu Allah mengadakan keselamatan bagi seluruh dunia ini. Kita baca itu di kitab Ulangan pasal 14 ayat 1. Ulangan 32 ayat 6 dan juga Keluaran 4 ayat 22. Dan benar itu terjadi. Tuhan menggenapinya itu. Tuhan mengadakan keselamatan itu melalui Yesus Kristus yang secara kedagingan itu adalah orang Israel, yaitu keturunan Daud. Namun masalahnya di sini, setelah Yesus datang, justru orang Israel, orang Yahudi yang menolak dia, bahkan membunuhnya, menyalibkan dia. Israel menolak keselamatan yang disediakan oleh Yesus. Inilah yang menyedihkan, yang membuat hati Paulus menjadi sangat sedih. Padahal dia sangat ingin agar seluruh Israel, teman sebangsanya itu turut diselamatkan. Bahkan di pasal 9 ayat 3 Paulus mengatakan bahwa demi saudaranya sebangsanya itu, dia mengatakan, dalam bahasa Indonesia sehari-hari dia katakan begini, saya sendiri rela dikutuk oleh Allah, rela diceraikan dari Kristus, asalkan teman sebangsaku itu turut selamat. Lalu muncul pertanyaan, apakah dengan demikian Tuhan telah menolak Israel? Tidak boleh lagi menerima keselamatan itu. Paulus menjawab, tidak sama sekali. Tetapi di ayat 11 dan seterusnya, justru Paulus mengatakan bahwa penolakan Israel atau penolakan orang Yahudi terhadap Yesus itu justru digunakan Tuhan menjadi cara Tuhan membuka jalan bagi bangsa-bangsa, sehingga seluruh bangsa-bangsa dimungkinkan untuk menerima keselamatan itu. Sehingga keselamatan itu terbuka bagi seluruh bangsa, termasuk bagi bangsa Batak, diberi peluang untuk menerima keselamatan itu.
Dan memang saudaraku, dari mulanya pun Tuhan memilih Israel menjadi umatnya, bukanlah karena mereka adalah bangsa Israel, bukan. Bukan karena hubungan darah, bukan. Tetapi yang disebut umat Allah adalah orang-orang yang meneladani iman percayanya si Abraham, nenek moyang mereka itu. Dari awalnya pun, dari mulanya pun Tuhan mengatakan bahwa keselamatan dari Tuhan itu bukan bersifat eksklusif, bukan diperuntukkan hanya untuk bangsa Israel, bukan. Tetapi disediakan bagi semua bangsa, siapapun yang mau meneladani iman percaya Abraham, yang mau hidup dengan iman percayanya. Dan disitulah terlihat lagi hikmat Allah itu. Penolakan Israel terhadap Tuhan Yesus Juru Selamat itu, Tuhan jadikan sebagai jalan untuk membuka keselamatan itu bagi semua bangsa. Lalu sekarang keselamatan itu ditawarkan kepada semua bangsa. Dan tolak ukurnya bukan lagi ikatan darah, bukan lagi hukum Taurat Israel, tetapi tolak ukurnya adalah iman percaya. Siapa saja dari semua bangsa yang mau percaya, yang mau menerima Tuhan Yesus, dia pasti diselamatkan. Dan itulah yang terjadi hingga hari ini. Kita menjadi umat Allah, menerima keselamatan dari Yesus itu bukan karena kita keturunan Abraham dari darah, bukan karena kita bangsa Israel, tetapi karena kita mau menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, bila demikian bagaimanakah status orang Israel, orang Yahudi, teman sebangsa Paulus itu? Paulus menegaskan di nats ini, bagi mereka juga keselamatan itu terbuka lebar, tetapi mereka tidak punya hak istimewa tadi lagi, tidak. Tetapi mereka pasti akan diterima oleh Allah. Mereka pasti akan diselamatkan asalkan mereka mau bertobat, asalkan mereka mau percaya dan menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Apa buktinya? Kata Paulus, buktinya adalah dia sendiri. Paulus seorang Yahudi yang dulunya adalah penyiksa murid-murid Yesus, tetapi sekarang menjadi pengikut Yesus, bahkan menjadi pemberita bagi Yesus. Dan di samping Paulus, Tuhan masih menyediakan sisa-sisa dari bangsa Yahudi yang mau percaya kepada Yesus dan mereka selamat. Karena bila kita membaca kitab para rasul, banyak orang Yahudi yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Paulus sendiri terus berusaha agar Yahudi teman sebangsanya itu menjadi iri melihat keselamatan orang-orang percaya dari bangsa lain itu, sehingga mereka mau menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itu dikatakannya di ayat 14. Sekarang saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa pesan Tuhan bagi kita melalui firman ini untuk kita renungkan dan untuk kita lakukan sekarang? Pertama, kita harus mensyukuri hikmat Allah yang membuka jalan keselamatan dalam Yesus itu kepada semua bangsa. Seperti yang dikatakan di dalam epistel tadi, termasuk membuka keselamatan itu kepada kita orang Batak. Karena kedegilan, ketidaktaatan hati orang Israel, Tuhan mencangkokkan kita ke pohon kehidupan Yesus itu. Ingat saudaraku, itu adalah sebuah kehormatan yang tak terhingga dari Tuhan bagi kita orang Batak. Dan ingat, itu bukan karena kehebatan dan kebaikan nenek moyang kita. Bukan karena kehebatan dari opung-opung kita, bukan. Tetapi semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan saja. Dan yang hebatnya saudaraku,
Setelah orang Batak mau menerima Injil Kristus, maka terbukalah kehidupan yang lebih baik. Terbukalah kemajuan, terbukalah kesejahteraan bagi orang Batak seperti yang kita kecap hari ini. Karena itu hari ini semua orang Batak Kristen diingatkan, jangan ada yang menyombongkan diri. Tetapi hendaklah semuanya semakin hari semakin bersyukur kepada Tuhan. Dan selanjutnya kita diingatkan, jangan pernah melecehkan bangsa Yahudi. Paulus mengatakan, walaupun perkataan ini memang agak sulit dipahami, bahwa Israel tetap kokoh sebagai bangsa Allah. Tetapi Allah berdaulat penuh memberikan keselamatan itu kepada siapa saja, bukan menurut kehebatan, bukan menurut perbuatan baik manusia, tetapi menurut kasih karunia Tuhan saja. Keselamatan itu adalah hadiah. Hadiah Allah bagi siapa saja yang berkenan di hatinya. Karena itu saudaraku, kita tidak boleh protes bila Allah memilih siapa saja untuk diselamatkan menurut kehendaknya. Tentang ini kita baca nanti di Matius pasal 20 ayat 15. Bahkan seharusnya kita harus turut berdoa, turut berusaha agar semakin banyak orang Yahudi yang mau bertobat, yang mau menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, firman hari ini mengingatkan kita agar jangan pernah menyia-nyiakan keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Bila kita sudah menerima anugerah keselamatan itu, jagalah, setialah mengikut Tuhan Yesus. Jangan sampai terjadi seperti yang terjadi kepada bangsa Israel ini. Hak istimewa mereka dicabut oleh Tuhan karena ketidaktaatannya, karena kedegilan hatinya. Bila kita tidak melakukan keselamatan yang Tuhan beri itu, seperti tema tahun profesionalisme hari ini, Tuhan bisa mencabutnya dan memberikan itu kepada orang lain sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita akan kehilangan, bahkan kita akan mendapat hukuman berlipat ganda. Karena itulah kita diingatkan, seperti tema tahun profesionalisme ini, lakukanlah keselamatanmu dengan tetap percaya kepada Yesus, setia mengikut Dia, dan berbuahlah dengan melakukan firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita diingatkan jangan ada yang mengatakan bahwa dia otomatis sudah menjadi orang yang diselamatkan hanya bila orang tuanya atau nenek moyangnya sudah menjadi orang percaya. Tidak. Ingat, keselamatan tidak pernah diberikan secara massal, tetapi secara pribadi. Saya percaya, saya yang selamat. Tidak boleh dibonceng dan tidak boleh membonceng orang lain, termasuk istrimu, anak-anakmu, orang tuamu. Tidak. Kita diselamatkan hanya karena iman kita sendiri. Menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita secara pribadi, itulah iman yang menyelamatkan kita. Karena itulah yang keempat, kita harus melakukan penginjilan ke dalam secara pribadi. Kita harus membantu orang-orang mulai dari anak-anak yang disebut penginjilan kepada anak-anak agar mereka menjadi Kristen bukan karena orang tuanya, tetapi mereka menjadi Kristen karena mereka percaya secara pribadi kepada Tuhan Yesus. Iman seperti itu yang menyelamatkan. Karena itulah kita harus memberitakan Injil kepada semua orang yang sudah bernama Kristen, yang terutama yang menjadi Kristen karena orang tuanya sudah menjadi Kristen, agar mereka menjadi Kristen, menjadi pengikut Yesus bukan karena orang lain, tetapi iman mereka terhadap Yesus adalah iman secara pribadi, sehingga mereka menjadi selamat. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, sungguh kami sangat mengagumi hikmat-Mu mengadakan anugerah keselamatan bagi kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kuatkanlah kami melalui Roh-Mu, agar kami menjadikan Yesus menjadi juru selamat kami secara pribadi. Dan kami mau setiap saat mengerjakan keselamatan kami dan setia memegang teguh keselamatan itu hingga ajal kami. Sehingga kami akan menerima karunia hidup kekal dari-Mu. Dan kami berdoa, ya Tuhan, berikanlah Roh Kudus-Mu kepada semua orang-orang Yahudi di seluruh dunia ini, agar mereka mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, supaya mereka selamat seperti Paulus dan orang-orang Yahudi Kristen lainnya. Ya Bapa yang Maha Kasih, curahilah kami dengan berkat jasmani dan rohani yang daripada-Mu, sehingga hidup kami penuh kelimpahan, dan hati kami serta mulut kami penuh puji-pujian memuliakan-Mu. Kuatkan kami agar seluruh hidup kami membuat Engkau bersuka cita. Seluruh hidup kami menjadi kesaksian yang menarik hati orang lain untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan Raja Gereja, berkatilah semua hamba-Mu dan gereja-Mu serta seluruh pelayanan mereka, sehingga semakin hari kerajaan-Mu semakin meluas, semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Kuatkan para hamba-Mu dan gereja-Mu yang mengalami hambatan, yang mengalami pergumulan, dan biarlah kebenaran-Mu selalu menang. Berkatilah juga bangsa dan negara kami, agar tetap penuh damai sejahtera-Mu. Berkati juga seluruh pemimpin kami agar selalu takut akan Tuhan. Biarlah pemilu tahun depan dapat berjalan dengan aman dan lancar karena penyertaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hamua kadongan maret di mahita sian nomor 123 ayat 1 dohot ayat 3 uhut ma tapasahat piliata. Jongjong Mahita. Tatangnya koma peleata ali di bata mana mina di banua gijang hodo haroroan saluhut selehon-lehon nading gadohot na sauli basa na mauliutus upasahat tami masana nilehon mituhami pilihan na mituho say jalo may gabi wap na hutsus di julum pasu-pasu may jala ramoti
Asa huparhasia kami pilihanon patibul ho karajawamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asala putadahami godang ni silehon-lehomi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaomo, say sahut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namardosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaor hom madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.